Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo, baik Mas Agung ya. Untuk awalan boleh perkenalkan diri dulu Mas Agung dan lokasi kerjanya di mana sekarang? Baik, perkenalkan nama saya Agung Sujatmiko. Saya ada di Batam, di Bucket Coffee. Posisinya sebagai CEO founder di Bucket Coffee Group. Itu sekalian roaster. Baik. Gitu Mas. Terima kasih atas perkenalannya. Mas Agung, bisa cerita bagaimana kondisi Bucket Coffee sekarang dan kondisi di Batam sekarang terkait pandemik ini? Ya mungkin hampir sama ya yang terjadi di seluruh Indonesia ya, terutama teman-teman kita yang ada di Jakarta juga. Pastinya, cuman memang durasinya agak lebih lamban daripada teman kita yang ada di Jakarta. Pada saat pemerintah pusat melakukan PSBB di sini masih yang belum diberlakukan, jadi masih bisa beraktivitas dengan normal gitu. Jadi pada saat PSBB berlaku barulah terasa impact-nya ke sini gitu. Untuk pertama sih untuk omset dan penjualan masih bisa kita tanggulangi. Nah, kemudian terus pemerintah pusat mengumumkan adanya PSBB, jadi untuk ada beberapa toko kita yang harus terpaksa kita tutup karena di tempat yang harus memang ditutup gitu tempatnya gitu. Ada beberapa ya terpaksa juga untuk karyawan kita sementara rumahkan, ada beberapa yang kita pakai untuk kurir pribadi. Beberapa toko masih ada 2 toko yang masih beroperasional gitu. Cuman yang beroperasional ini tidak bisa beroperasional secara 100%. Cuman 35% saja untuk melayani, yaitu take away sama pesan antar saja. Karena memang basically penjualan kami terbesar dari offline. Nah, ini baru adanya pandemi ini kita baru mau mengolah ke online-nya gitu. Nah, terjadinya penurunan omset ya sangat terasa banget gitu. Di waktu pertama kita belum bisa mengikuti alur bisnis yang sudah ada. Contoh banyak yang pakai GoFood, Gojek, kita nggak pakai, kita lebih mengandalkan ke offline. Itulah kekurangan dari kami, kita harus menyesuaikan, kita mengandalkan Instagram dan marketing pribadi dari pekerja yang masih kita fungsionalkan gitu. Ya secara personal, kita tawarkan dari Instagram. Nah, itu sangat membantu. Kemudian untuk masalah produk, kita juga mengikuti alur yang sudah ada. Contoh ada teman kita yang di Pulau Jawa, karena ini di Batam ya. Mungkin kalau di Batam itu trennya nyampenya nomor 2 setelah Jawa, di Pulau Jawa sana. Di sini baru ramai di botolan yang kemasan 1 liter dan 500 mili ya. Kalau saya memang sudah semenjak adanya pandemi sudah bersiap, itu sudah mempersiapkan produk yang berbentuk kemasan literan dan setengah liter itu tadi agar bisa cepat menyesuaikan. Nah, untuk bulan pertama diberlakukannya PSBB mungkin sekitar bulan 3 ya Mas ya, kalau nggak salah itu bulan Maret ya. Itu omset belum turun. Dan bulan 4 itu alhamdulillah sih masih luar biasa. Bahkan kita sempat merasakan begini, jam kerja kita sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa itu kita merasakan bahwa ternyata kerja kita lebih efektif ya gitu. Kita buka mungkin jam 10 pagi, kita bisa tutup jam 6 sore gitu. Dengan pendapatan yang sudah memenuhi target yang biasanya kita sudah targetkan per hari gitu. Yang biasanya kita bisa buka jam 10 pagi sampai di jam 10 malam, itu sudah tercapai di jam 6 sorenya sebelum bulan puasa. Nah di situ kita juga langsung berpikir juga, ini apakah yang terjadi gitu? Apakah yang terjadi kita menginjak di bulan puasa dan di masih kondisi pandemi seperti ini. Nah, sedangkan kita memang mengandalkan jualan dari kopi gitu. Kita menu terbanyak kita cuma kopi, dan ya itu tadi penjualan kita terbanyak di produk kopi dan offline. Nah, terutama di single origin. Nah, itulah kita udah siapkan juga untuk produk-produk yang seperti drip bag, terus cold brew. Nah, terus pesan antar yang khusus memang
untuk yang bisa menyeduh di rumah. Mungkin kopi saya di pack sekaligus sama filter untuk V60-nya. Jika si pemesan tidak mempunyai filter, kita langsung paketin gitu aja Mas untuk sekarang ini. Nah, setelah menginjak bulan puasa, itulah baru luar biasa banget. Pastinya masuk puasanya. Okay. Iya, masuk di puasa, penjualan pastinya waduh luar biasa banget. Turunnya ya memang sih terasa banget, jujur terasa banget, dari bisa kita katakan penurunan sampai 75% ya. Iya. 75% gitu. Nah, ini baru kita persiapkan lagi, ya mau tidak mau ini kita untuk bertahan harus membuat produk dari non coffee gitu. Non coffee yang menyesuaikan di bulan Ramadan ini pastinya. Nah, itu skema untuk bertahan saja. Cuman ya tidak kita nggak akan keluar dari jalur. Memang konsep pertama kita semenjak kita berdiri di Batam ini 2014 lalu, kita akan tetap di coffee gitu loh. Di coffee gitu. Cuman dengan kondisi ini kita akan harus berpikir nih, untuk bertahan kita harus mengikuti customer yang sudah ada gitu loh. Iya. Nah gitu. Kita akan bikin produk-produk baru yang selain non coffee, dan sekarang pun yang untuk coffee juga ini pasti yang lebih deras ya kopi susu ya. Iya betul. Kopi susu. Penjualan roast bean juga kalau kami di sini terbatas Mas. Kalau kita mau jual di online itu kalau barang keluar dari sini, di sini kan daerah ini Mas, daerah spesial ya namanya. Yeah. Nah, makanya kalau lebih dari 50.000 itu pajaknya sangat besar sekali. Kena pajak lagi kalau, gitu ya masalahnya. Iya, jadi benar. makin sulit gitu ya sebarannya. Makin sulit produk kita untuk keluar dari Batam. Gitu. Makanya kami pakai Tokopedia pun yang jualan lokal. Sedangkan luas geografis untuk di Batam dan penduduknya nggak terlalu besar. Ya, bisa kita katakan besar ya. Kalau kemarin kita mengandalkan dari negeri sebelah untuk orang Singapura, untuk turis dari Malaysia, itu ritmenya kan sangat deras sekali kalau ke sini. Nah, ketika adanya pandemi ini, kita jadi merasakan yang dampak yang sangat luar biasa itu, gitu. Dan karakter konsumen kita dibandingkan yang ada di Jawa sana itu sudah berbedanya, sangat jauh sekali, jauh banget gitu. Kalau di sini rata-rata pekerja, mahasiswanya sedikit gitu. Penikmat kopi juga pastinya mengandalkan yang dari yang terbesar ya. Untuk saya pribadi, di toko kami pribadi itu ya terbesar dari pekerja sama dari para wisatawan gitu, wisatawan asing. Ya. Seperti itu Mas. Nah, kalau kondisi kayak gini ya sekarang kita harus cepat menyesuaikan itu. Tadi kita akan siapkan produk baru dan layanan baru pastinya untuk bertahan gitu Mas. Itu pastinya. Nggak mungkin kan kita harus tutup semua, nggak mungkin gitu. Kita harus ciptakan manuver-manuver baru lagi. Sedangkan di manajemen kami juga sudah, ya mohon maaf, tetap tidak mau ambil resiko terlalu besar sekali. Kami tetap merumahkan beberapa pekerja kami gitu. Cuman saya juga kasih keleluasaan dari manajemen, kami menerima mereka untuk jadi resell kami gitu loh. Jikapun mau jadi resell kami gitu. Cuman kan kendalanya sekarang banyak perusahaan yang ada di Batam ini sudah mulai tutup. PHK juga besar-besaran. Yang saya prediksikan sendiri untuk beberapa bulan ini ke depan, itu daya beli masyarakat akan pasti sangat menurun sekali. Ya. Nah itu dia yang jadi kendala lagi ketika kami mendatangkan kopi dari daerah-daerah ya, daerah penghasil ya. Ya. Ketika harganya cukup lumayan dan biaya pengiriman ke sini juga lumayan juga. Nah, itulah yang jadi bahan yang harus kita pikirkan beberapa bulan ke depan ini gitu. Kita mau jual lagi di angka berapa, sedangkan daya beli masyarakat sudah lemah nih karena nggak ada pekerjaan kan gitu. Kebanyakan. Nah, sedangkan kalau kemarin itu bisa kita bilang sebelum ada pandemi 50% itu bisa kita andelin dari para wisata gitu. Gitu Mas Dian. Baik, terima kasih Mas Agung. Kami turut prihatin juga mendengar akhirnya Mas Agung memutuskan untuk merumahkan dan melihat kondisi di sana gitu. Jadi kan kalau di Batam tadi Mas Agung cerita karakternya pelanggannya pekerja.
Tapi kita tahu kan kondisi sekarang sebagian besar pekerja di rumah kan, bukan di rumah, ada yang dirumahkan, ada yang bekerja di rumah ya, WFH. Bekerja di rumah. Lalu wisatawan udah jelas karena lalu lintas transportasi juga terbatas ya. Ditutup, sudah ditutup, bahkan di sini ditutup. Akhirnya dua pelanggan utama Mas Agung ini juga menyusut banget gitu ya. Banget. Jadi emang tadi belum logistik problem Mas Agung hadapi, pengiriman dari luar misalnya dari Pulau Jawa gitu, biji kopi atau dari Sumatera ke tempat Mas Agung juga biayanya beban. Terus kalau Mas Agung mau melempar keluar ternyata juga ada biaya pajak tadi ya di atas 50.000. Ada biaya pajak. Kendalanya kami ada seandainya kita pakai Tokopedia tadi, ada yang keluar untuk ke Batam lebih dari 50.000, itu 30% pajaknya dari 50.000 itu tadi. Oke. Ini kopinya pun kalau 80.000 dengan pajak 30% akhirnya ya. Makin susah bersaing Mas Agung ya. Masih makin susah kita untuk ngejualnya keluar lagi gitu loh. Nah, gitu. Kan tadi di awal Mas Agung bilang penjualannya belum berdampak di awal PSBB. Belum berdampak. Terus pas berlanjut masih bagus, pas di puasa baru turun kan. Terus sampai operasional pun jadi 35% gitu. Nah, dengan segala cara yang tadi Mas Agung terapkan, drip bag dan sebagainya, itu bagaimana akhirnya Mas Agung memetakan konsumen nih yang ternyata kan Batam nih punya kelebihan dan kekurangan tersendiri ternyata dari segi zona ekonomi gitu ya. Mau keluar susah, berarti kan di dalam nih. Tapi kan tadi di dalam wisatawan nggak ada. Nah itu gimana Mas Agung? Benar berlingkup di dalam. Untuk yang terakhir nih saya memutuskan untuk memberi pelayanan lebih ya. Jadi ada beberapa yang membuat saya juga harus lebih fight, harus lebih belajar lagi. Di tengah pandemi ini ada beberapa coffee shop yang malah berdiri gitu loh. Oh, ada yang baru buka malah? Iya, malah itu yang bikin saya heran. Why gitu loh? Ada apa sih Batam ini gitu? Nah, sedangkan sekarang sudah terjadi gelombang persaingan harga. Contohnya seperti apa Mas Agung? Gelombang persaingan harga gitu. Ya, contoh memang apa? Contohnya nih untuk layanan untuk masa sekarang ini kan kurang lebih sama nih. Yang mau jualan 1 liter, yang mau jualan setengah liter ataukah yang mau jualan cup gitu. Itu sama layanannya ya pakai online-nya di GoFood dan Gojek, dan bahkan ada yang pakai kurir sendiri gitu. Memang yang mungkin terbesar memulainya yang pertama itu saya dengan rekan saya. Tapi untuk sekarang ini yang di bulan 4 ini udah hampir semua rata mereka pakai kemasan botolan gitu. Memang kita yang sudah mulai duluan, ada titik keberuntungan kita di situ. Jadi masih kita dikasih rezeki yang bagus ya kalau saya anggap. Banyak yang customer baru dari luar itu sudah lebih, yang awalnya mereka tidak menikmatin kopi ya. Terutama di kopi susu ini memang cukup membantu ya untuk sekarang cukup membantu banget. Untuk sekarang cukup membantu banget. Banyak customer baru yang mungkin mereka tidak ada kegiatan untuk keluar ya. Bahkan yang customer baru ini yang sekarang tidak saya prediksikan kok bisa menopang kebutuhan kami gitu jadinya. Yang untuk konsumen yang sudah ada, yang sudah loyal sama kami jaga, tetap kami jaga, kasih fasilitas layanan yang lebih bagus pastinya, ya tanpa mengurangi mutu dan kualitas pelayanan bersama produknya itu tadi gitu. Gitu saja Mas. Kalau dari segi pendapatan akhirnya nih kan Mas Agung ini kedai kopi plus roastery. Nah akhirnya lebih besar mana sekarang? Kedai kopi Mas, kalau roasterinya memang ya itulah Mas, karena kita terbatas ya. Tetap terbatas Mas roasterinya sendiri. Jadi siap minum ini yang sangat masuk di pasar sana ya. Iya. Ya kebetulan kalau di sini memang roasterinya belum terlampau banyak ya. Mungkin cuma ada 7-8 roastery. Saya pun baru roasting itu sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu loh, sampai sekarang gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau di Pulau Jawa kan udah banyak banget tuh roastery. banyak banget kalau di sini keberuntungannya itu. Cuman ya tidak beruntungnya itu kita mendatangkan juga biaya besar dan kita mau buang keluar juga nggak besar. Itu jadi problemanya kita harus mengikuti harga pasar yang ada di sini, terutama yang pemain-pemain besar gitu. Sedangkan kami kan masih tergolong mikro roastery ya. Yang pemain besar kan mereka sudah mungkin ada simpanan untuk bahan yang kemarin. Nah, tapi kalau prediksi saya pribadi, meskipun
mungkin stok yang kemarin kalau kita jual yang sekarang pun pastinya akan kita pikirkan ulang lagi, karena kita sudah yang saya lihat di sini sudah berperang masalah harga produk gitu. Seandainya kita jual per cup bisa yang kemarin bisa 20.000, sekarang sudah nggak bisa 20.000. Nah, kita padahal udah turunin harga, ada yang lebih turun lagi. Nah, gitu. Nah, harga jadinya ya. Perang harga, ya ini kan mengakibatkan tidak tercukupinya lagi untuk uang belanja bahan baku ke depan gitu Mas. Itu. Nah, cuman ada beberapa coffee shop yang termasuk juga saya pribadi, kami masih saling bantu-membantu, kerja gotong royong, yaitu meliputi yaitu tadi sama-sama meregulasi bahan baku dan apa yang diperlukan, contoh kayak botol, kayak susu, green bean yang masih banyak siapa, kita nggak perlu belanja di luar. Saya belanja sama teman saya sendiri, gitu, sama coffee shop yang sudah ada, gitu. Kita ganti biaya dia gitu daripada nanti barang rusak gitu loh. Udah kami beli saja, saling dukung. Siapa yang punya stok susu banyak ya takutnya nanti expire ya udah kita ngebantu lagi. Nah, siapa yang butuh botol gitu kan, sekarang botol ini seperti emas. Apalagi kita di Batam. Ya? Langka banget Mas. Nah, terkait botol, Mas Agung sendiri mendatangkan botol dari luar Batam? Itu ada grosir cuman beberapa aja, kalau di Batam ini pasti datangin dari luar ya Mas ya. Jadi kalau untuk sekarang kan ini Batam bandaranya aja ditutup. Jadi ya benar-benar emas banget jadinya ini ya. Jadi benar-benar emas banget. Tapi beruntungnya kami sudah prepare dari awal. Jadi kalau kita masih punya stok, kita ya sudah bantu aja teman kita yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan kita bantu gitu. Biar sama-sama bisa running gitu, bisa jalan kayak gitu-gitu aja. Kalau masalah perang harga itu tadi kita udah nggak terlalu pikirin. Yang penting sama-sama kita masih bisa bertahan gitu loh Mas. Gitu aja dulu. Kalau menurut saya ya untuk sekarang ini posisi kami di Batam gitu. Beda mungkin ada yang ada di Pulau Jawa ataukah di Jakarta kan gitu. Yang geografisnya yang cukup besar, customer-nya juga cukup besar, dan di sana itu tercukupi semua itu bahan baku, alat dan macam sebagainya. Kalau di Batam ini, waduh fenomenanya, luar biasa banget pokoknya. Kalau bahan mungkin tercukupi memang. Kemarin kami juga mewawancara dari luar Pulau Jawa, misalnya seperti Kalimantan, Sulawesi, itu kendala juga emang botol. Tapi emang kalau soal jumlah pelanggan tetap turun sih. Di Jakarta juga rata-rata sebagian besar 70 ke atas. 70% ke atas itu pendapatannya menurun. Emang situasinya berat semua emang. Cuman tadi bahan bakunya emang terbantu karena di Jawa kan. Terkait ini Mas Agung, tindakan merumahkan pekerja, itu boleh tahu berapa jumlahnya yang dirumahkan? Saya merumahkan sih tidak banyak sih Mas, baru 4 orang saja. 4 orang ya? Iya. Nah, itu ada insentif per bulan atau bagaimana? Ini yang 2 sudah kami tarik, yang 2 udah kami tarik lagi sebagai kurir pribadi. Oh, yang tadi karena ada permintaan meningkat juga. Lalu? Iya, jadi gaji normal, insya Allah THR juga terbayar, insya Allah. Amin. Yang dua ini masih kami kemarin saya tetap pikirkan ya. Saya tetap pikirkan. Saya akan kasih solusi, ada tempat yang mungkin ada peluang untuk kami buka lagi karena di situ kayaknya lebih kondusif. Nah, ini kita baru siapkan manuver untuk yang 1 toko lagi gitu. Yang 1 toko yang kemarin ditutup ternyata tempatnya yang sewa, karena tempat sewa ya. Sewa itu sudah mengizinkan untuk buka. Ya ini saya mau alihkan mereka ke sana saja gitu. Kalau masalah insentif, kita masih kasih insentif mungkin ya nggak sampai 50% Mas. Ya karena emang situasi juga berat ya Mas Agung ya. Situasinya ingin memang memberi tapi pendapatan tidak ada gitu kan. Nah itu ya sekarang ini aja kita bertahan itu sudah luar biasa. Cuman kan kita juga harus punya naluri manusiawi juga. Mereka sudah membantu kita sekian tahun ya membantu membesarkan untuk nama kita, ya kita harus sekarang ini juga harus berbuat meskipun sedikit buat mereka gitu sih. Kalau saya pribadi Mas. Minimal ada bentuk peduli gitu ya, bahwa kami tetap peduli gitu misalkan. Iya, tetap peduli gitu. Mungkin di sembako. Yang kedua yang punya cicilan ya pastinya kita bantu dulu gitu. Memang teman-teman yang berusaha juga pandemik ini kan juga berbarengan ya. Maksudnya dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi double tuh. Double Mas. Ada THR selain gaji gitu. Tapi pendapatannya benar-benar jeblok gitu. Jadi kepalanya pusing semua gitu.
Jadi yang saya selalu menegaskan sendiri, kita sama-sama ngerti aja, kita sama-sama tahu saja. Semoga ini badai cepat berlalu agar seperti sedia kala. Cuman kalau kita mengharapkan nunggu badai berlalu, kita nggak tahu nih, ini berlalunya kapan. Iya. Dan apakah berlalu secara normal lagi, gitu. Jadi nggak mungkin kita stuck off di sini. Kita harus siapkan kondisi yang terburuk. Kita harus siapkan kalau sampai pandemi tidak berakhir, kita harus siapkan juga, gitulah. Kita tetap harus bisa berdiri. Nah, itu di pikiran saya cuma begitu aja. Ada bayangan apa yang Mas siapkan nanti ke depannya? Atau masih buntu juga gitu kan? Kalau panjang sedikit ada gambaran, ya sedikit-sedikit mungkin. Yang pertama mungkin Mas ya, kalau kemarin ada 4 store, mungkin kita akan kurangi. Perampingan gitu ya? Perampingan itu yang pertama. Yang kedua ganti konsep jual pelayanan gitu. Gitu aja, karena kita nggak bisa mengikuti yang kita ada di Pulau Jawa, ada di Jakarta, bisa ngejual keluar itu masih ada kemungkinan besar produk bisa jalan. Jadi harus adaptasiin dengan karakter masyarakat Batam sendiri atau kondisi lingkungan Batam gitu ya? Iya, kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan Batam, yang kebutuhan masyarakat Batam itu seperti apa, kita harus segera ngebaca itu, gitu aja. Gitu. Karena memang kendalanya di kami, di Bucket Coffee ini, dari awal kami buka, kita sudah dikenal dengan slow bar, kita dikenal dengan kopi filter, gitu Mas. Jadi offline Mas, benar-benar offline. Saya benar-benar offline gitu. Karena rata-rata orang kesini, orang datang itu minum kopi filter gitu. Kalau di tempat kami ya, gitu. Bahkan perbandingan ya kalau yang kemarin ya, 75%, bahkan hampir 80% orang datang ke tempat kami minumnya kopi filter. Nah, 20%-nya baru yang bersusu-susuan. Nah, sekarang ada pandemi, udahlah 95% kopi susu. Ya. Karena ya begitulah ya. Gitu. Kebutuhan beda-beda emang tergantung kondisi. Ya. Terkait ini Mas, mohon maaf. Kalau dari kan tadi ya, kalau Mas Agung, kalau Bucket Coffee-nya, roastery-nya mau ngirim keluar kan kena pajak 30% jika 50.000. Nah, di tengah pandemi gini pemerintah pun nggak ada penyesuaian kah pemerintah daerah sana? Sampai hari ini saya belum dengar berita Mas. Belum ada. Jadi bantuan pun belum ada ya, bahkan untuk kayak membebaskan sementara pajak penjualan kalau keluar gitu. Sampai hari ini saya belum dengar. Belum gitu ada aja. Ya berarti ya? Iya, sampai hari ini saya belum dengar masalah pembebasan pajak. Nah, ya ini pun saya kan baru mau memulai ini di online. Mungkin setelah ini saya akan cari informasi segera, dan mungkin kemarin saya ada berbicara dengan rekan-rekan organisasi yang di sini. Ya itu kita akan mengajukan ke pemerintah gitu loh. Kalau dapat keringanan pembebasan pajak itu sangat ngebantu ya. Jadi Bucket Coffee pun bisa ngirim dari luar Batam gitu ya. Benar sekali Mas. Yang biasanya saya ngirim bisa ke Natuna, bisa ke Jambi, bisa ke Jawa juga. Sekarang ya nggak bisa. Iya, soalnya itu pun kebijakan baru ditanam, baru dipastikan kemarin itu diresmikan di tahun baru ya Mas ya, di akhir 2019. Nah, gitu. Di sini banyak yang sudah off, yang gulung tikar juga udah banyak banget gitu. Berbagai usaha ya yang gulung tikar banyak. Iya, berbagai usaha, terutama yang online shop ya. Online shop tuh banyak tutup semua. Ya, saya sempat ngikutin tuh di waktu pedagang banyak dari Batam di Tokopedia itu juga mengeluhkan peraturan itu. Mereka jadi akhirnya naikin harga dan akhirnya jadi nggak bersaing. Padahal dulu harganya paling bersaing gitu ya. Banyak pelanggan dari Jawa atau di luar Pulau Batam lah. Dari daerah Batam, luar daerah Batam pasti akan membeli ke Batam karena harganya bagus gitu kan. Benar sekali. Di sini harga bagus. Setelah adanya pajak, ya itulah yang terjadi gitu Mas. Ya semoga pemerintah daerah sana bisa memberikan insentif. Katakanlah nggak perlu memberikan bantuan gitu, tapi menghilangkan pajak ini aja itu tampaknya akan signifikan sekali ya dampaknya ya. Signifikan banget. Bisa leluasa mengirim barang gitu ya. Cuman ya kita cukup berdoa aja. Ya itu kita akan berusaha gimana caranya ini pengusaha kecil ya, yang seperti kita ini pengusaha kecil yang ada di Batam ini bisa mendapatkan itu tadi ya keringanan pajak, terutama pajak, supaya bisa jualan online untuk keluar gitu. Cuman yang kita pikirkan balik, yang terjadi pemutusan hubungan kerja itu bukan di Batam aja, seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, yang kita pikirkan sekarang daya beli masyarakat seperti apa? Itu ya itu memang tadi ya.
pendapatan tidak ada, tapi pengeluaran harus jalan terus. Mau nggak mau emang ada prioritas sih Mas Agung emang. Benar sekali. Apakah masih ada harapan kita untuk ini? Nah, cuman kalau ngikutin itu kan nggak juga nggak bagus ya. Ya harus kita tetap optimis. Berarti ada kebutuhan lain yang harus dicukupi dan harusnya ada option lain yang harus kita siapkan untuk masalah harga gitu sih. Contoh kendalanya kalau bukan kendala ya, yang pengalaman baru di Bucket sendiri, yang kemarin itu sibuk mereka riset di manual brew, yang mereka sibuk di riset di V60 lah, Kalita lah, masalah green test dan macam sebagainya di NT. Sekarang risetnya kopi susu berbanding terbalik. Nah itu dihitung kalau mereka riset di manual ini, istilahnya adik-adik saya itu waduh luar biasa rajin banget. Ini sekarang harus berputar arah ke kopi susu. Waduh, mereka juga ngerasa waduh ini memang di luar dugaan kita ya, cuman ini memang ini sebagai pelajaran kita harus semuanya bisa mencakup gitu. Kita harus tetap kopi susu juga butuh ini kok R&D ya, supaya tetap bagus, tetap enak, terus lebih awet bagaimana nanti handlingnya dan sebagainya. Iya, makanya sekarang kan ada yang saya siapkan, udah ada konsentrat, ada drip bag, ada kopi susu siap minum, ada yang bisa langsung diminum, ada yang bisa disimpan sampai 4 hari, 3 hari, seperti itu. Yang kami siapkan itu aja, Mas. Ya itu emang tetap butuh tes dan coba-coba itu Mas Agung. Riset Mas. Ya tetap butuh itu. Untungnya teman-teman di sana emang udah terbiasa gitu ya uji coba kayak sudah gitu ya. Sudah terbiasa. Jadi nggak kaget gitu ya. Sudah nggak kaget. Kagetnya cuma berlawan arah yang kemarin itu mereka passion mungkin melawan keinginan aja gitu ya. Berlawan dengan keinginan gitu ya. Iya. Jadi ngerasain manis itu yang bagi orang itu udah cukup, bagi dia kemanisan itu rata-rata. Oh ya. Gitu Mas, itu saja. Mereka ya tetap saya ngarahinnya ya. Ini ya memang ada unsur kesalahan dari kita terlalu memilih untuk satu produk. Harusnya kita harus bisa jalanin semua gitu, di mana namanya juga kedai kopi atau coffee shop ini kita harus bisa membuat produk ini perfect semua itu perfect gitu. Jangan ini pelajaran besar buat kita untuk ke depan. Berarti segala produk jangan sampai kalian bisa mengkucilkan bahkan untuk meringankan gitu. Semuanya harus kita bikin sebagus mungkin agar ketika ada hal yang seperti ini, pembelajaran seperti ini, kita udah siap menghadapi. Gak perlu kaget lagi, nggak perlu itu lagi, apalagi gitu. Tinggal mengerjakan persoalan yang lainnya gitu. Jadi kerja kita lebih ringan. Saya cukup berpesannya seperti itu aja pada adik-adik saya yang ada di sini tuh, yang bekerja bersama kami. Pelanggan juga tidak kaget gitu ya, yang awalnya suka dengan kopi filter dari Bucket, terus karena lagi pandemi gini mungkin dia tertarik nyoba kopi susu, karena dikerjakan dengan baik juga kan dia juga tetap kepercayaan tetap terjaga gitu ya. Wah ini Bucket juga kopi susu pun tetap baik gitu. Malah kalau nggak dipersiapkan malah nanti pelanggannya loh kok beda sekali sih kualitasnya dengan kopi hitamnya gitu ya, malah nanti pasti. kurang bagus gitu ya. Ya memang risetnya cukup sebentar ya waktunya saya itu kemarin itu cuma beberapa. Kadang kalau riset kan membutuhkan waktu, ini mau tidak mau karena kita untuk bertahan juga ya secepat mungkin harus riset gitu. Cuma strategi yang pertama kami lebih mementingkan customer yang sudah sama kami, yang terbiasa minum kopi filter, pastinya nggak terlalu manis ya Mas ya. Sukanya gitu, dan bersusuan itu pasti kadar susunya ringan gitu. Terus saya baca lagi ternyata ada customer baru yang karakternya seperti ini. Jadi ada 2 produk yang kami siapkan. Nah itu ada yang manis, ada yang memang karakter yang udah disuka dari awal di Bucketnya ini yang menonjolkan kopinya gitu. Untuk memenuhi tadi ya perbedaan permintaan atau selera. Perbedaan permintaan tanpa harus kasih menu banyak-banyak gitu. Kalau menu banyak-banyak nanti customer juga akan bingung ini bedanya apa ini Pak. Mengundang banyak pertanyaan juga, nanti merepotkan pekerja, akhirnya nggak hanya mengurus produksi kopi malah menjawab banyak pertanyaan ya. Nah itu benar sekali Mas, itu aja. Makanya produk kami nggak terlalu banyak gitu. Yang penting memenuhi kebutuhan pasar gitu aja. Baik Mas Agung, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Sebelum akhir mungkin Mas Agung ada tambahan atau ada ya mungkin salam atau pesan solidaritas lah buat para pendengar. Ya, kalau pesan solidaritas dari saya
ya marilah kita bekerja sama, mari kita berkarya bareng, berkarya untuk yang pertama untuk lingkungan kecil kita dan untuk bangsa kita terutama ya. Untuk pandemi ini bukanlah suatu alasan gitu. Ini pandemi bisa dihadapin bersama-sama gitu. Kita jangan berhenti berkarya, bersainglah yang secara sehat ya. Harus memikirkan juga kondisi sekarang ini agar semua bisa terbantu, agar semua bisa berjalan dengan baik. Itu saja sih, Mas. Baik, Mas Agung. Terima kasih sama-sama atas obrolannya. Saya tutup, Mas Agung ya. Terima kasih, Mas Dian. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.